Oke, inilah presenter kita, speaker kita, Mas Jonas Kusniadi. Mungkin Mas Jonas Kusniadi bisa mungkin speak up apa bisa open mic juga mungkin perkenalan ya. Jadi, oke Mas, panggilannya Mas Johannes ya? Mas Jo atau gimana Boleh, Mas boleh, enaknya Mas? boleh, boleh. Manggilnya enaknya nih? Bebas, bebas saya, Bebas. 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 Oke, oke kita mungkin biar enak Mas Jo gitu ya, boleh ya? Biar Boleh, enak San, ya. boleh, boleh. Siap, biar lebih akrab lah. Ntar takutnya kalau Pak Jo kan ketuaan gitu ya. Ih, Kalau oke kita panggil Mas Jo. Jadi Mas Jo ini udah 28 tahun nih ya, udah di oil and gas industry ini. Wah, mungkin rekan-rekan kita yang di sini pun mungkin belum ada yang umurnya 28 tahun juga mungkin ya. Jadi sangat-sangat menarik nih. Jadi dan kebanyakan mostly juga di deepwater subsea development. Jadi apa ya kalau kita nanyain terkait mungkin subsea development gitu ya deepwater apalagi kan ya dan orang Indonesia ya tanpa diragukan lah pasti ya Mas Yu pasti paham lah maksudnya. Dan juga kalau dilihat dari sini ya kalau dari background apa namanya spread dari experience-nya beliau ini kan mulai dari kayaknya udah dari ujung dunia ke ujung dunia ini kayaknya. Udah nyebar kemana-mana nih maksudnya dari utara selatan barat timur. Oke, jadi sebagai background Mas itu di satu mechanical engineering ya dari Trisakti, kemudian eh, teman. ambil master di Petroleum Engineering Texas University ya, iya sih. Dan sekarang di mana nih Mas Jo? Petronas ya? Ya, teman-teman, kebetulan saya lagi tugas di Kuala Lumpur nih sama Petronas Cari Gali. Wes, Eh, boleh di eh. share gak Mas Jo apa job positionnya apa nih di situ sekarang Oke, nih? oke. Jadi saya di Cari Gali ini lagi ditugasin jadi kayak senior advisor lah untuk completion engineering. Dan kebetulan, jadi kalau sistem kerjanya tuh kalau di Cari Gali itu eh, certain SME gitu diassign untuk certain apa ya bidang gitu ya. Nah, kalau completion kan banyak tuh. Nah, kebetulan saya diassign tuh untuk di water development-nya si Carigali, terus CCS project-nya Carigali sama apa ya complex workover lah gitu. Jadi kalau Hmm. completion completion yang lain ada SME lain gitu. Oh, Kira gitu oke. deh. Oke, mantap banget emang. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum familiar gitu, misalnya kayak SMI itu apa sih gitu. Jadi mungkin bisa saya share sedikit aja. Maksudnya SMI itu kayak subject matter expert. Jadi gampangnya kalau misalnya eh, ahlinya ahli lah gampangnya gitu lah ya maksudnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kita butuh apa ya, misalnya kita mau komplain ini atau terkait pertanyaan tentang saksi gitu, mungkin ada sesuatu yang baru, ya kita bisa minta apresiasi bahwa ini tuh baik atau buruknya gitu ya maksudnya secara engineeringnya gitu ya kita biasanya di apa di industri nanya ya itu ke SMI gitu istilahnya gitu dan Mas Jo inilah salah satunya ya sosoknya. Oke, ini udah kurang lebih 10 menit ya mungkin Mas Jo. Kita ada waktu sekitar 1,5 jam ya kita expectnya berarti selesai jam setengah 12 kurang lebih ya untuk presentasi sesi hari ini. Jadi entah teman-teman silahkan langsung ketik-ketik aja untuk pertanyaan ataupun apa yang mau didiskusikan di kolom chat. Nanti dari saya dan Pandey yang akan select ya. Baru kemudian setelah kita select untuk nanti kita berikan kesempatan untuk open mic dan open cam juga ya untuk langsung bertanya langsung aja. Oke, silakan Mas Yu ya. Oke, makasih Sani. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya buat Mas Sani sama Mas Pande, sama semua pengurus apa di Potter Society yang udah menginvite saya untuk berbicara pada hari ini. Saya lihat ada beberapa orang yang English speaking juga, so welcome for all the English speaking participants. I would like to deliver this in Indonesian because probably a lot of most of the attendants right now are Indonesians, but you're welcome to ask questions, and you're welcome to also type the questions, and Pandey and Sani will coordinate that. Okay. Tapi saya akan mostly akan explain everything in Indonesian. Oke. Oke, teman-teman, mungkin terima kasih Sani juga udah mengenalkan saya. Nama saya Johannes Kusniadi, seperti Sani bilang tadi, people call me Johannes lah. Ya. Saya langsung masuk aja ya teman-teman ya ke topik kita hari ini. Eh, Oke, jadi hari ini saya ditugaskan oleh Sani untuk menjelaskan sedikit tentang introduction.
ke well completion. Jadi hari ini teman-teman, kita nggak ngomongin deep water completion. No. So we're not talking about deep water completions today. Okay, we're talking about general completions. Kita ngomong tentang general completion, teman-teman. Nah, karena apa audiens kita besar nih, teman-teman ya. Saya juga sadar ada yang di bangku kuliah, ada yang mungkin baru awal dunia perminyakan, dan ada yang udah very experienced juga. Saya mau supaya bisa cover semua, saya bikinnya sedikit aja topik kita. Tapi yang paling penting aja, yang paling penting. Dan saya rasa hal yang paling penting kalau biar semua bisa dapat nih, saya mau ngomong tentang konsep. Saya cuma mau, I just want to talk about concept. I just want to talk about fundamental. I just want to talk about basis. Ya, jadi eh, eh, yang paling penting teman-teman, kita itu kan ngerti basicnya, kita ngerti fundamentalnya. Itu yang paling penting. Nah ini yang saya mau mau sharing hari ini. Biar teman-teman semua at least dapat lah, ya kan? Ada 4 main topik teman-teman. Saya seperti saya bilang, saya mau ngomongin konsep. I want to talk about completions concept. Yang kedua, buat teman-teman yang udah mungkin baru awal-awal nih, teman-teman juga pengen tahu kan. Jadi completion itu apa aja sih? Kan completion itu about equipment, about method ya. Tentang alat, tentang metode gitu. So apa aja sih equipment di completion itu? What are the completion equipment ya kan? Nanti saya jelasin juga. Nah, terus mungkin teman-teman yang hari ini yang mungkin banyak pengalaman, expect saya ngomong macam-macam nih. Expect saya ngomong apa monobore completion, single big bore completion, dual completion, smart completion, segala macam. Enggak, saya nggak mau ngomong itu hari ini. Itu bagi saya not that important. Yang paling important dari well completion itu apa teman-teman? Sand phase completion. Itu yang paling penting. Itu yang makanya saya mau uh, kita diskusi hari ini. Nanti saya jelasin ke teman-teman yang mungkin belum familiar apa itu sand phase completion. Nanti saya jelasin ya. Coba terakhir, topik terakhir. Topik terakhir ini sebetulnya hanya apa ya? Teaser aja. Teaser ke teman-teman. Oke, kalau kita udah introduction, kita udah tahu introduction. Nextnya apa nih? Nextnya baru kita ngomongin yang namanya deep water completion. Deep water completion itu apa sih? Nah, nanti nextnya ya teman-teman ya. Jadi untuk session hari ini kita ngomongin introduction dulu. Oke? Oke ya, saya langsung masuk ke topik kita ya teman-teman ya. Oke, oke teman-teman. Jadi yang pertama, well completion concept. Apa itu? What is well completion concept? Jadi kalau teman-teman lihat gambar di sebelah kiri saya ya, if you look at the pictures in my left hand side, ini namanya wellbore schematic. It's called wellbore schematic. Nah, saya gambar wellbore schematic ini sengaja teman-teman. Kenapa ada yang warna hitam, ada yang warna biru? Ya kan? I drew this picture deliberately. Why I drew it with black color and blue color, ya kan? Karena yang black color itu scope of work-nya drilling engineer. The black color is drilling engineer scope of work. Ya. Yang blue color is the completions engineer scope of work. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kenapa saya buat warna hitam, warna biru. Karena warna hitam itu urusannya orang drilling, warna biru urusannya orang completion. Oke. Nah, terus completion itu apa sih sebetulnya? Bentar ya, saya ini dulu nih, saya minimize dulu. Nah, completion itu teman-teman sebetulnya cuma any design and selection and installation of any equipment and method to produce and control hydrocarbon while enhancing the well productivity. Kayaknya panjang ya teman-teman. Kayaknya it's a long statement. So you might be confused ya. Mungkin teman-teman bingung ya. Makanya saya sederhanin, 3 aja. Yang teman-teman perlu lihat dari kalimat ini cuma 3 keywords. Produce, control, enhance productivity. That's it, teman-teman. Completion itu cuma 3 itu aja. 3 itu aja, teman-teman. Oke ya. Nah, kenapa saya bilang produce, teman-teman? Tentunya namanya aja udah completion engineer. Dia yang mengkomplit sumber itu. Karena apa? Karena kita mau produce, kan? Kita mau flow. Kita mau flow. Itulah makanya itu yang nomor 1. Kita mau flow.
Yang kedua, namanya aja kita flowing. Yang kita flowing itu hydrocarbon, teman-teman. It's very dangerous. Ya. Hydrocarbon is very dangerous. Ya. It's very flammable, it's very dangerous. Ya. Bahaya, flammable juga. Jadi kalau kita mau produce, kita harus make sure kita bisa kontrol. Betul, betul nggak teman-teman? Kita mau rilis, kita misalnya punya anjing galak nih, kita mau rilis anjing, kan nggak mungkin kita bebasin dia. Kesian kan dia dikurung terus. Kita pasti pakai itu apa namanya tali supaya dia nggak gigit orang. Sama, kita mau rilis itu hydrocarbon, kita mau flow itu hydrocarbon, kita harus bisa kontrol dia. Itulah sebabnya saya bilang kontrol. Dan yang ketiga teman-teman, yang ketiga ini yang paling susah menurut saya. Nggak semua completion engineer bisa. Tapi itulah teman-teman yang membedakan good completion engineer and just the normal completion engineer. Adalah yang nomor tiga ini. Enhance productivity. A good completion engineer will have to be able to enhance the productivity. Harus bisa enhance productivity. Ini yang paling susah, teman-teman. Oke, itulah sebabnya hari ini saya mau ngomongin sand phase completion karena itulah yang paling susah, itulah intinya completion itu. Oke, teman-teman. Nah, terus sebelum saya lanjut ke slide berikutnya atau buka sesi pertanyaan nih, saya mau jelasin dulu. Ini kan saya tulis di sini, teman-teman ya. Produce itu equal to flow the fluid, or in parenthesis, dalam kurung nih saya tulis minimize delta P at outflow. Teman-teman mungkin yang belum paham dengan dunia perminyakan tuh nanya, apa sih maksudnya si Johannes? What does it mean? What does it mean? Minimize delta P outflow. What does it mean? Gitu. Oke, nanti saya jelasin. Nah, terus teman-teman juga lihat di sini saya tuliskan control. It's about controlling the fluid. Tentang bagaimana kita mengkontrol fluid itu. Kalau di dunia perminyakan atau di dunia persumuran nih teman-teman ya, that control we call it apa? We call it barrier. Kita sebut dia barrier. Oke. Nah, terus enhance productivity. Yang saya bilang tadi paling susah. Apa sih sebetulnya enhance productivity? Itu sebetulnya apa sih? Simple juga teman-teman. Itu sebetulnya hanya meminimize delta P at inflow. Oke. Jadi kerjanya si completion ini cuma tiga ini aja. Minimize delta P at outflow, minimize delta P at inflow, and control the fluid. Udah, itu aja kerjanya completion engineer. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham ya, ini apa namanya? Inflow apaan sih, apa terus outflow apaan sih? Oke ya, saya keluar dari ini ya, dari slide dulu. Saya jelasin teman-teman ya. Ini teman-teman bisa kelihatan ya. Eh, Sani Ya sama Pani Mas, bisa kelihatan? bisa Mas Jo. Oke, oke sih. Oke ya. I'm gonna explain a little bit about what inflow and outflow is. Oke, teman-teman. Oke ya. Ini saya coba gini deh. Saya akan gambar tiga titik, teman-teman. I'm gonna draw three most important dots in well completion ya, teman-teman. Nah, nanti saya jelasin, teman-teman. Oke, saya gambar tiga titik yang paling penting. Saya pengen teman-teman ingat ini selamanya, karena inilah konsepnya. Inilah konsep well completion, teman-teman. Oke ya. Tiga titik ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ya. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Oke. Titik ini mewakili apa sih teman-teman? What this dot represent? This dot represents pressure ya teman-teman ya. Jadi titik ini mewakili pressure ya teman-teman ya. Nah, jadi titik pressure apa sih? Nah, ini saya tulis ya teman-teman ya. Oke, jadi yang di sini teman-teman itu saya sebutnya reservoir pressure. Atau kalau orang-orang perminyakan sebutnya PR. Gitu ya teman-teman ya. Saya gedein. Ya, saya gedein. Biar kelihatan. Oke. Jadi titik ini reservoir pressure. Titik yang ini kita sebutnya well flowing pressure. Ya. Kalau teman-teman yang lulusan perminyakan pasti udah tahu. Tapi nggak apa-apa. Kan kita mau ngomongin konsep hari ini. Ya. Well flowing pressure. Ya. Tinggal titik terakhir ya teman-teman ya. Di atas ya. Itu namanya surface flowing pressure. Oke.
Itu saya sebutnya PSF. Oke, oke, saya naikin ya. Oke, ya. Jadi teman-teman sekarang tahu ya, tiga titik paling penting, the three most important dots in well completion. Reservoir pressure or PR, well flowing pressure or PWF, and surface flowing pressure atau PSF. Oke, teman-teman. Oke, ya. Sekarang saya balik lagi nih ke slide saya. Oke ya. Nah, saya jelasin dulu nih teman-teman. Saya bilang kan tadi enhance productivity. Itu meminimize damage and stimulate the formation. Terlalu pusing deh, teman-teman pusing kan apa sih itu, ya kan? Oke, saya sederhanain. It's just to minimize the delta P at inflow. Apa itu maksudnya teman-teman? Saya balik ya ke sini ya. Semua dari sini. Minimize delta P at inflow. Inflow itu teman-teman adalah aliran dari sini ke sini. Dari titik ini ke titik ini itu namanya inflow, teman-teman. Ya kan? Berarti inflow itu adalah reservoir pressure ya teman-teman ya. Dikurangi well flowing pressure, teman-teman. Ya kan? Itu inflow. Itulah yang saya bilang delta P at inflow. Jadi delta P at inflow itu adalah reservoir pressure kurangin well flowing pressure. Ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Why the completions engineer job has to minimize this delta P? Why? Teman-teman pasti ada yang nanya gitu kan. Kenapa? Kenapa Jones? Kenapa kita mesti meminimize delta P dari PR ke PWF nih? Nah, ini saya jelasin lagi teman-teman nih. Simpel aja. Jadi saya tulis, saya bikin tabel ya teman-teman ya, biar jelas ya. Saya gedein. Saya dari sini teman-teman udah bisa lihat nih, saya pencinta Excel ya. Saya apa-apa pakai Excel. Oke ya. Saya tulis PWF ya. Misalnya PR kan tadi reservoir pressure ya teman-teman ya. Reservoir pressure saya misalnya 5.000 PSI. Nah, kita ada dua engineer nih, ada Mas Sani sama Mas Pande. Oke, saya mau hire nih. Saya mau I'm using an example of Sani and Pande ya. I got two engineers that I would like to hire. Saya mau ambil Sani atau saya mau ambil Pande. Nah, saya panggil Sani dulu deh. Mas Sani, saya mau produce sumur saya pokoknya bisa produce 1.000 barrel per day. Ya, pokoknya saya tahunya sumur saya bisa my well can produce thousands barrel per day. Could you please design me a completion that can flow thousands barrel per day, Mas Sani? Oke ya. Sani come 2 days later, Mas Sani comeback ke gue. Oke Mas, udah jadi desainnya. Oke, tunjukin. Saya mesti delta P-nya berapa di sumur. Nah, Sani bilang, Mas, desain saya, completion saya bisa menghasilkan PWF sebesar 3.000 misalnya. Oke ya. Berarti completion desainnya Mas Sani menghasilkan well flowing pressure-nya 3.000. Berarti delta P-nya berapa teman-teman? Berarti 2.000 ya. Si reservoir pressure tadi dikurangin si 3.000 ya teman-teman. 2.000. Oke, berarti Mas Sani completion-nya bisa menghasilkan delta P sebesar 2.000. Saya panggil Mas Pande. Mas Pande, Mas Sani udah ngasih desainnya ke saya. Desainnya segini. Saya nggak kasih tahu Mas Pande dong. Mas Pande bisa nggak desainnya berapa? Nah, Mas Pande, saya kasih data yang sama. 5,000 PSI reservoir pressure. Mas Pande, saya mau produce 1.000 barrel per day. Ya, come back to me with your completion design. Mas Pande datang. Mas, saya PWF saya 4.000 Mas. Oke, berarti delta P-nya Mas Pande 5.000 kurangin 4.000 teman-teman. Mas Pande 1.000 teman-teman. Berarti dari Mas Ani sama Mas Pande yang saya hire siapa? Mas Pande teman. Kenapa? Kenapa saya hire Mas Pande? Karena dia bisa ngedesain completion hanya dengan delta P 1.000, saya bisa produce 1.000. Mas Ani completionnya 2.000 baru bisa menghasilkan 1.000.
Jadi situ-situ teman-teman ya. That's what I mean by minimizing delta P. The more delta P that you can create in the inflow, the better. Ya. Kalau ada yang bisa ngasih saya ini cuma 500, saya hire dia. Benar dong, teman-teman? Iya kan? Nah, sampai di sini ngerti ya, teman-teman ya. Oke, nanti biar sesi tanya jawab aja boleh. Outflow sama, cuma bedanya antara dari well flowing sini ke surface. Sama, tapi konsepnya sama persis. Cuma tinggal dirubah aja ini well flowing di sini, surface di sini. Sama aja. Tapi the concept is the same. Oke? Jadi sampai situ dulu nih. Mungkin silakan Sani atau Mas Pandi kalau mau dibuka sesi tanya jawabnya. Siap. Thank you Mas Jo. Penjelasan yang benar-benar langsung dari konsepnya. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau per Q&A dan juga chat sih Mas Jo, ini Mm-mm. Q&A ada dua pertanyaan sebenarnya. Kalau Boleh, yang boleh, boleh, pertama itu boleh. kayaknya terlalu dalam, Mas Rizky Narindra nih dari Eni, dia nanya langsung Mm-mm. tantangan untuk deep water completion dari aplikasi CCUS dibandingkan Mm-mm. dengan deep water completion untuk gas Boleh, oil boleh. production well. Kita kayaknya bisa di keep dulu kalau yang ini ya. Dikit dulu, boleh, Mas Jo boleh, ya. boleh. Nah, ada pertanyaan juga dari Pak Robert Tambunan dari PT Maju Teknik. Dia nanya hidrokarbon konten hidrokarbon konten itu apa aja sih, Mas Jo? Ini mungkin bisa nih jadi salah satu pertanyaan. Hydrocarbon content ya. Yes, sir. Oke, oke. Kan hydrocarbon tuh teman-teman kalau kita kan biasa produce apa dari sumur tuh kan ada oil, ada gas, ada condensate ya. Ya kan? Kalau oil tuh saya nggak tahu deh rumus kimianya ya teman-teman. Tapi kalau gas tuh ada metan, ada butane, ada propen, ada gitu-gitu ya. C1, C2, C3 tuh. Kira-kira kayak begitulah isinya. Ya. Kalau kondensat tuh gasnya udah rada-rada kayak liquid lah, kayak kira-kira kayak begitu tuh. Moga-moga saya yang jawab nih pertanyaannya Mas. Saya Ya, bukan ahli kimia sih, siap. tapi kira-kira kayak gitu. Satu lagi, Mas Jo. Ini Ya, ada silakan. pertanyaan dari M. Ihwan Nur Rifki. Hmm. Mungkin boleh open mic, Mas Ihwan. Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih atas Pagi, penjelasannya. pagi, pagi. Perkenalkan nama saya Ihwan. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan dibahas dari reservoir ke PWF. PWF itu kan letaknya di bottom hole ya Pak ya. Nah itu belum Betul, betul. bersinggungan sama sekali dengan equipment completion. Nah Hmm. itu PWF emang bisa diatur ya Pak besarnya berapa? Dari case Bapak tadi, saya menangkap bahwa PWF itu bisa diatur mau 3.000 atau mau 4.000 gitu. Bukannya itu nggak bisa ya Pak? Bukannya Waduh, tergantung besaran nah, perforasinya ya. Terima kasih. itu itu pertanyaannya Mas siapa tadi Mas? Ihwan Pak. Iwan, itu pertanyaannya luar biasa. Itu pertanyaan yang bagus banget. Itulah yang kita akan bahas hari ini Mas Iwan. Itulah eh, yang makanya saya bilang hari ini saya mau membahas sand phase completion. Sand phase completion itulah yang akan menentukan berapa besarnya PWF itu, Mas. Jadi nanti kan tergantung tipe reservoirnya apa, bagaimana nanti cara mengkomplitnya. Nanti salah satu tugas Mas Iwan sebagai completion engineer adalah memilih apa sand phase completion yang akan digunakan. What will be the sand phase completion type that is the most appropriate for this well, ya kan? Itulah tugasnya completion engineer. Sebetulnya dia milih itu untuk apa? Yaitu untuk mengurangi delta P itu. Gitu ya, tuh. Intinya. Kira-kira begitu maksudnya. Nanti nanti kita masuk. Itu pertanyaannya bagus banget konsisten banget dengan topik kita hari ini. Oh, Oke, thank you Mas Jo. Ini aku lihat ada satu, kita buka juga dari mahasiswa, ada pertanyaan boleh boleh. dari Sadam. Sadam bisa open mic. Oke, terima kasih kepada Pak Johannes atas kesempatannya. Saya pengen tanya Pak terkait Ya, yang Oh, sudah boleh dijelaskan gitu. boleh kenalin diri dulu Mas Sadam. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Sadam Abdul Jabar dari Universitas Pertamina Pak. ya, ya. Berdasarkan yang sudah tadi Pak Johannes jelaskan gitu terkait si delta P ini kan tujuannya kan untuk meminimalisir si delta P ini sekecil mungkin kan. Betul.
Nah, pertanyaan saya adalah apa yang terjadi kepada sumur kita atau aliran hidrokarbon nantinya apabila nilai delta P-nya ini terlalu tinggi, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Pertanyaannya luar biasa juga dan sangat apa namanya valid banget dengan topik kita hari. Makasih Mas Adam. Jadi eh, apa yang terjadi sama apa hidrokarbonnya sebetulnya kita nggak terlalu concern, Mas. Yang kita concern apa? Apa yang terjadi sama formationnya, Mas? Apa yang akan terjadi sama reservoirnya? Nah, makanya Mas, tadi kenapa saya bilang saya pingin delta P-nya sekecil mungkin, Mas. Nah, kalau di apa di sekolah-sekolah nih, mungkin kalau Mas Adam kan dari Universitas Pertamina, saya assume apa insinyur perminyakan ya, perminyakan. Pasti kan dengar yang namanya orang suka ngomong draw down gitu kan ya. Apa sih? What is drawdown? Ya kan? Ya drawdown is that. Drawdown is the PR minus PWF. That's drawdown. Itu drawdown itu delta P sebetulnya kan teman-teman. Itu delta P. Nah, jadi teman-teman, saya kan nggak mau dong drawdown saya semakin besar ya kan. Betul dong. Drawdown saya semakin kecil justru semakin yang saya pengen. Kenapa? Karena teman-teman cuma pressure-nya dikit aja udah ngalir banyak gitu. Berarti saya tidak mengganggu ekosistem si reservoir nih. Orang pressure-nya saya cuma kecil aja. Kalau drawdown-nya besar, waduh dia drawdown-nya besar, aduh macam-macam yang terjadi di dalam reservoir teman-teman. Ntar dia bisa apa namanya fines-nya mulai bergerak, fines-nya keluar tuh pasir-pasir pada keluar, belum waternya jadi naik, macam-macam deh teman-teman. Pokoknya yang namanya high drawdown tuh udah nggak suka aja saya. Yang saya suka tuh bagaimana kita meminimasi mungkin. Jadi efek ke hidrokarbon sendiri kita nggak terlalu pikirin, Mas. Yang kita pikirin efek at the reservoir, gitu kira-kira Mas. Bagus pertanyaan Mas Adam, Mbak. Makasih Mas. Thank you, Mas Jo. Satu lagi sebelum kita lanjut lagi ke slide Ya. 5. Ini dari Mas Ivori Hanif Hermawan. Pertanyaannya dia Hmm. eh, apa namanya terkait dengan konsep juga. Monggo, Mas Ivori bisa perkenalkan diri dari mana? Eh, Ya, Assalamualaikum Mas. Malam. Pak Jo dan Mas. Saya ingin bertanya Pak, perkenalkan saya Ipori Hani Permawan, saya Junior Compression Engineer di Pertamina Hulu. Jadi untuk pemahaman saya Pak, ini mungkin mohon maaf kalau saya ada keliru. Untuk sumur yang depleted Pak, kita pakai EFP. Nah, itu flowing pressure-nya itu lebih besar daripada pressure reservoir Pak. Apakah itu apa namanya secara teori itu benar atau seperti apa ya Pak tanggapan Pak Jo? Hmm. Di, Jadi kalau hmm, secara logika ya Mas ya, saya sekarang ngomong logika aja, itu kayaknya nggak mungkin ya Mas ya, karena kan kenapa eh, eh, kenapa aliran itu terjadi sih? Why? How come there's a flow ya kan? A flow can only happen when there's a delta P ya kan? Flow itu hanya akan terjadi jika ada perbedaan tekanan. Jadi kalau well flowing pressure-nya lebih besar dari reservoir pressure, berarti nggak ngalir dong Mas. Berarti injection kali ya, Mas itu sumber injection kali ya, Mas. Bukan sumber production kali ya. Nah, jadi ya, maaf Pak, sorry, I mean drawdown pressure-nya Pak, bukan flowing pressure mungkin ya Pak, Pak Jo. gimana gimana drawdown-nya gimana Mas? Drawdown pressure-nya itu Draw, apa namanya? Kalau dibandingkan dengan pressure dari reservoirnya itu lebih besar dibandingkan pressure reservoirnya, hmm, sedikit lebih besar gitu. Jadi ya mungkin ya seperti terhisap oleh ESP-nya dan lain sebagainya. Saya kurang ini oh juga sih Pak, tapi itu oh ada di sini gitu Pak Jo. oke Hmm. Mas oke. Berarti Mas apa namanya Mas siapa tadi namanya Mas Ivori, itu Mas Evorin Ivori, itu Mas. Ya. ngomongin sumur ISP ya kan. Oke. Jadi sekali lagi Mas, ini kita ngomongin logika aja Mas ya.
yang namanya drawdown itu kan delta P, Mas. Ya, delta P adalah reservoir pressure minus PWF. Delta P nggak mungkin dong lebih besar daripada eh, apa reservoir pressure-nya sendiri kan nggak mungkin ya kan. Secara matematika aja udah nggak mungkin. Nah Betul, ini betul. yang yang saya suspect ya Mas. Yang saya suspect maybe prediction reservoir pressure-nya Mas di PHR itu agak kurang tepat gitu. Mungkin ya. Karena yang bisa Mas ukur kan karena ini sumur ISP nih. Sumur ISP kan ada Betul, downhole Mas. gauge dia di bawahnya kan ya. Nah, si Betul, Mas. downhole gauge betul ya. Si downhole gauge ISP itu membaca pressure apa sih? Yang dia baca itu adalah well flowing pressure atau kalau di ISP itu sebutannya pump intake pressure gitu ya. Betul kan ya, Mas ya? Betul, Mas. Betul. Nah, betul kan? Nah, jadi sebetulnya itu apa Hmm. kayaknya reservoir pressure-nya itu yang kayaknya mungkin agak ngaco-ngaco dikit kali ya Mas ya. Jadi pasti dia Oh, akan lebih gede, pasti nggak mungkin lah yang itu apa namanya dia lebih kecil daripada rodamnya nggak mungkin. Kira-kira gitu ya. Makasih loh Mas pertanyaannya, bagus banget. oke, makasih, Mas. Iya, Mas. Makasih, Kak Jo. Ya, Oke, thank you Mas Jo udah jawab pertanyaannya. Ini kita keep dulu pertanyaan yang lain. Kita monggo boleh lanjut boleh. dulu Mas Jo. Lanjut dulu ya. Oke. Ya. Oke ya. Nah, ini sebetulnya slide ini saya fokuskan ke teman-teman yang mungkin baru di bangku kuliah atau yang awal-awal di dunia perminyakan ya. So I focus more this slide I focus it more for the fresh graduate or the people still in school. Oke, jadi sebetulnya seperti saya bilang tadi kan teman-teman, main completion equipment tuh apa aja? Ya. Nah, saya mau balik lagi ke 3 keyword kita tadi teman-teman. Produce, control, dan productivity enhancement. Saya mau balik lagi ke situ teman-teman. Jadi equipment di dalam well completion itu bisa diklasifikasikan dalam 3 keyword ini aja teman-teman. Ya kan? All completion equipment can be classified in just these 3 factors ya. Kalau produce, karena namanya aja produce ya teman-teman, kita mau flow sumur ini, ya kita pasti pakai pipa lah ya teman-teman. Itulah equipmentnya namanya tubing ya kan. Nah terus teman-teman lihat gambar di sebelah kiri ya kan. Look at the schematic at the left hand side kan, the blue stuff ya kan, yang warna biru ada Christmas tree, ada tubing hanger, ada SCSSV itu safety valve teman-teman ya, surface control apa subsurface safety valve lah gitu. Terus PDG itu apa permanent downhole gauge. Nah, tapi itu nggak penting lah, jadi nggak usah dilihat teman-teman. Nah, terus ada production packer ya kan, ada landing nipple teman-teman. Jadi teman-teman lihat nih, kok banyak banget sih equipmentnya ya di tubing tuh. Gunanya apa sih? Sebetulnya teman-teman, gunanya cuma satu, just to control. Itu aja teman. Banyak banget yang kita taruh di dalam situ kan ya. Tapi kegunaannya sebetulnya apa? Cuma satu, to control the flow. Itu aja teman-teman. Oke ya. Nah, nanti nanti saya jelasin lebih banyak ya untuk itu. Saya lanjut dulu nih. Terus productivity enhancement. Equipmentnya apa aja? Nah, itu yang nanti kita akan bahas. Nah, itu yang tadi pertanyaannya siapa tuh? Tadi Mas Adam atau itu yang bagus banget tuh kan. Nah, itu yang nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, itu kita akan ngomongin tipe-tipe dari sand phase completion, type of sand phase completion, because most of the equipment are classified based on the sand phase completion ya. Jadi tipe-tipe dari sand equipment yang di bawah ini nih, yang tadi ditanya sama Mas Adam, itu klasifikasinya di dalam sand phase completion equipment. Oke, teman-teman ya. Nah, ini saya jelasin dulu nih teman-teman, apa yang saya maksud dengan kok peralatan segini banyak cuma buat ngontrol aja, ya kan? Nah, ini saya jelasin teman-teman ya, sebentar ya. Saya seperti janji saya hari ini kan ya teman, kita ngomong yang konseptual aja. Kita ngomong yang gampang dipahami teman-teman. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kita ada Christmas tree, ada tubing hanger, ada safety valve, ada PDG ini permanent downhole gauge ini teman-teman cuma buat bisa tahu pressure di sini sama temperature di sini berapa lah gitu ya teman-teman ya. Terus production packer sama di sini ada landing nipple. Kan saya bilang tadi untuk control flow-nya. Christmas tree ini teman-teman tahu nggak isinya apa? Christmas tree ini namanya Christmas tree, tapi isinya sebetulnya cuma apa? Cuma valve, cuma katup-katup aja.
So what's inside the Christmas tree? What's inside the Christmas tree is just valves, ya kan? Hanya valve aja. Valve itu apa gunanya? Buka tutup aja kan teman-teman? Buka tutup aja. Kalau buka berarti dia bisa flowing, tutup ya dia stop, dia nggak bisa flowing. That's it teman-teman. Itu aja. Nah, sama nih safety valve juga kan. Safety valve juga gitu aja, buka tutup aja, ya kan? Buka ya dia bisa flow, tutup dia stop. Berarti control again, we control the flow again, ya kan? Nah, terus landing nipple. Landing nipple dia emang cuma nipple aja. Tapi gunanya apa sih landing nipple ini? Landing nipple ini gunanya buat si plug duduk di sini. Namanya aja itu ngeplak. Berarti gunanya untuk memplak. Untuk apa? Men-stop flow. Bener kan? Jadi teman-teman lihat. Gila. Saya pasang begitu banyak equipment. Gunanya hanya buat nyetop flow aja. Ya kan? Oh, oke. Nah, teman-teman lihat kan di sini nih. Christmas tree. Terus apa namanya ini? Safety valve. Landing string untuk nyetop flow di dalam tubing. Nah, terus si packer gunanya apa nih? Sama. Sama, teman-teman. Untuk nyetop flow juga. Nyetop flow di mana? Nah, kalau teman-teman yang udah di dunia perminyakan tahulah ini apa namanya, ini kan anulus ya namanya teman-teman. Jadi rongga nih atau space in between tubing and casing, we call it annulus ya. Nah, jadi packer is just to stop the flow inside the annulus. Itu aja, hanya untuk menyetop flow di annulus. Tubing hanger sama, sama. Tubing hanger juga buat nyetop flow di annulus. Sama, teman-teman. Jadi sebegitu banyak tuh equipment, itu aja gunanya. Cuma ngasih flow atau nggak ngasih flow, udah gitu aja, ya kan? Nah, jadi teman-teman sampai di situ jelas ya. Nah, saya silahkan buka lagi nih apa namanya sesi tanya jawab Mas Pandi sama Mas Ani, silahkan. Ya, uh, thank you Mas Jo. Ya, teman-teman yang mau bertanya monggo ditulis lagi. Tapi kalau untuk pertanyaan nih Mas Jo yang belum dijawab tadi, kita buka dari Pak Sugiarto Ali. Monggo Pak Sugiarto Ali, perkenalkan diri dulu. Halo Pak Sugiarto. Oke, kalau nggak ada Pak Sugiartonya, kita buka lagi satu lagi. Ini rada general sih, Mas Jo sebenarnya dari Nggak apa-apa, bebas. Mbak Naila. Monggo Mbak Naila, nggak apa-apa kalau ini sebenarnya dia dari jurusan teknik sipil nih, dia mau nanya aja untuk proses pendesainannya secara general dari ranah sipil itu yang bisa involve kayak gimana. Mbak Naila jika mau open mic monggo perkenalkan diri dulu. Oke, sepertinya lagi nggak bisa. Oh bisa, oke oke. Dia lagi nggak bisa on mic, Mas Jo. Jadi ada Naila, dia lagi kuliah di Universitas Indonesia. Saat ini ngambil jurusan teknik sipil. eh, karena belum begitu paham sama konsep kompleksi, dia mau nanya dalam proses pendesainannya secara general, Mbak Naila yang dari teknik sipil ini bisa involve bagaimana ya, Mas Jo? Bisa involve Oke, di oke. stage apa? Terima kasih. Oke, Itu oke, oke. pertanyaan. Mbak Ya. Naila pertanyaannya bagus banget. Jadi anak-anak sipil tuh sebetulnya welcome juga di dunia perminyakan, Mbak Naila. Dan karena anak-anak sipil kan belajarnya banyak ya. Ada belajar apa sih namanya tuh apa tuh namanya Hooke's Law, apa stress, apa segala macam itu kan anak-anak sipil tuh belajar itu ya, belajar stress, apa strain, terus belajar apa namanya semen, ya kan. Nah, itu semua dipakai tuh Manila di dunia perminyakan ya. Jadi saya ambil contoh nih. Saya ambil contoh ya. Manila. Jadi kalau kita nih di dunia perminyakan, salah satu tugas saya kalau mau meminimais di delta P di apa tuh namanya? Di inflow ya. Salah satu caranya saya pecahin itu eh, batuan di bawah tuh. Atau sebutannya saya frack dia. Saya pecahin. Nah, supaya saya bisa dapetin frack yang bagus, saya berarti mesti tahu apa? Saya mesti tahu stress profilnya si batuan nih. Nah, anak-anak sipil kan banyak tuh belajar tentang stress and strain. Nah, itu bisa kepake ilmu itu, Manela. Terus juga nih apa kita di dunia perminyakan ini kan pasti nyemen nih, ya kan, Manela ya. Nah, yang jagonya semen kan pasti anak-anak sipil, ya kan. Anak-anak sipil yang tahu resepinya
semen supaya nggak ada apa namanya, kalau kita apa namanya, semennya di reservoir yang panas, bagaimana desainnya, formulanya apa aja, terus kandungan waternya berapa ya kan, terus eh, kita pakainya juga sama persis kayak Mbak Naila, apa Portland G Cement, iya kan, Portland G Cement kita pakainya itu kalau buat ini. Nah, yang sekarang lagi ini Mbak, apa carbon capture kan. Nah, carbon capture ngomongin a different type of cement ya kan. Apa yang katanya wah ini cement lebih bagus daripada cement katanya sih ya kan. Tapi banyak Mbak, apa involvement anak-anak sipil di dunia perminyakan. Jadi uh, very welcome anak-anak sipil juga di dunia perminyakan, Mbak. Kira-kira gitu ya. Oke, mungkin Siap, itu dulu thank Mas. you Nah, Mas Jo. silakan. Nah, kalau tadi udah sempat disebutkan sisi US juga, jadi kita bisa balik sedikit nih ke pertanyaan Rizky Narindra. Mas Hmm. Rizky, bisa open mic kah? Bisa, bisa. Selamat pagi, Monggo. Bang Johannes. Bang. Pagi. Pagi, Bang. Perkenalkan, saya Rizky Nainda Muhammad dari ENI. Kita pernah ketemu dulu di Krik Katarina waktu Oh gitu. Panjang Krik 12. Bang, hai. Salam kenal, Bang. Semoga sehat-sehat. Eh, Bang, ini sehat Bang, ya. tadi karena Gimana? saya ngelihat pengalaman Bang Johannes juga ada yang terkait CCU-CCUS tuh. Kan Hmm. kalau tadi Bang Johannes tuh awal-awal ngomongin soal productivity enhancement, berarti kan lebih ke arah produksi ya, gas production atau oil Hmm. production. Karena Hmm. tersebut CCU sama CCUS tuh saya juga ini penasaran dari segi Hmm. completionnya sendiri tuh nanti tantangannya apa sih? Karena kan yang kita mau lakukan tuh bukan Hmm. bukan Oke. bukan memproduce well-nya, tapi kita malah mengembalikan CO2 ke dalam sumur. Kira-kira Hmm. dari segi completion itu apa sih kira-kira tantangannya? Itu aja sih. Oke. Makasih banyak. Oke, siap. Makasih. Pertanyaannya bagus banget sih, Mas Rizky. Jadi sebetulnya CCUS ini kan itu sebetulnya apa sih, kita ngomongin injector well ya, injector ya kan. Nah, eh, apa namanya? Apakah desainnya itu berbeda dengan injektor-injektor kita yang sekarang itu ya? Kalau desain sih sama aja, Mas Rizky. Desain sama aja. Nah, cuma apa yang membuat dia jadi CCUS injector well ini a bit more special gitu? Apa sih? Karena sisi CO2-nya sendiri, Mas. Kalau kita nginjak water, palingan yang kita takut apa sih? Yang kita takut kan palingan corrosion ya sama water. Kalau kita nginjak CO2, banyak yang kita takutin, Mas. Nggak cuma water, tapi kita juga takut sama temperature, ya kan? Karena apa? Jadi si apa nih? Si si CO2 nih supaya kita bisa injek dengan enak, dengan asik lah kita injek, kita sebut dia bentuknya tuh harus dalam bentuk ya apa ya kita sebutnya super critical kalau kita bilangnya, tapi itu sebetulnya apa liquid phase lah gitu ya, kayak kayak liquid phase ya gitu ya. Jadi itu yang paling enak tuh kita injeksi CO2 kalau dalam bentuk super critical gitu kita sebutnya. Nah, tapi emangnya gampang bikin si CO2 dalam bentuk super critical? Ya harus ada apa pressure tentu, kalau nggak salah 1000 psi at temperaturnya lupa saya pokoknya. Eh, gitu deh ya. Untuk bikin si CO2 untuk jadi super critical tuh kita tuh harus pressure segini dan segini. Nah, selama di wellbore ya, terutama kalau awal injection kita biasanya nginjek CO2 itu kan ke sumur-sumur yang depleted ya. Berarti kalau awal injection pressure di bawah masih apa namanya apa namanya masih depleted. Jadi kalau kita sumur depleted kita nginjek enak aja kan. Wah, kita hajar. Tapi justru itu yang kita takutin. Karena apa? Karena dia jadi dingin. Dan karena nggak ada pressure yang balik ke kita, membentuk supercritical jadi agak susah dong. Karena nggak ada pressure nih, ya kan? Pressure kecil nih di bawahnya. Nah, itulah yang membuat kalau awal-awal injection biasanya, Mas, itu kita nggak mesti liquid phase. Jadi biasanya di atas tuh masih gas phase, begitu di bawah baru dia jadi liquid gitu. Nah, itu yang bikin kita desain completion itu agak agak rumit dikit nih, karena kita takut sama temperaturnya yang jadi turun, temperaturnya jadi turun. Berarti kita sekarang ngedesain semuanya serba terbalik ya. Kalau dulu kita di sumur oil and gas kita ngedesain takut sama panas. Sekarang kita takut sama dingin banget gitu. Dingin banget. Iya. Sekarang kalau dingin banget bisa kebayangkan apa yang terjadi sama karet rubbernya, dia bisa ngerut,
dia bocor, jebol, ya kan? Begitu-begitu. Nah, jadi sekarang completion equipmentnya, efeknya jadinya semuanya di rating supaya bisa beroperasi di temperatur sub zero temperature kita sebutnya. Ya, tantangannya biasanya di situ, Mas. Gitu kira-kira. Oke. Oke, makasih banyak. Thank you Mas Jo juga pertanyaan dan Mas Rizky. Kita bisa lanjut dulu kayaknya Mas Jo. Pertanyaan belum ada lagi. Saya ingat nih Mas Rizky nih, ya, Mas Rizky yang orang Sapsi kan ya. Saya ingat nih. Betul. Iya, Betul, Bang. mantap. Iya, Bang. Oke, Mas, saya lanjut dulu ya. Ya. Oke, oke ya. Sekarang seperti janji saya tadi ya, teman-teman, saya tidak mau ngebahas tentang tipe-tipe completion yang saya sebutin tadi apa big bore, single mono bore, single bore, dual bore, smart completion. Nggak penting. Itu nggak penting. Keren sih namanya, tapi nggak penting. Yang penting apa? Ini yang penting. Ini yang paling penting. Sand phase well completion type. Jadi saya balik dulu ya ke apa namanya slide sebelumnya. Nah, jadi sand phase itu teman-teman adalah completion yang di bawah sini nih. Nih. Nah, itulah dia sebut kenapa disebut sand phase karena di mukanya si sand, ya kan? Jadi ini kan sandnya yang warna oranye ya teman-teman bisa lihat cursor saya sebentar saya berubah dulu ke pointer deh. Nah, teman-teman bisa kelihatan ya pointernya ya. Nah, ini kan reservoirnya nih atau kita sebutnya sand, ya kan? Reservoir sand. Nah, completion yang ada di reservoir sand inilah yang disebut sand phase, ya kan? Itu. Jadi kalau teman-teman yang di bangku kuliah, kalau saya ngomong sand phase completion itu ini teman-teman, yang di bawah sini. Kalau ini sebutannya upper completion teman-teman. Ini yang warnanya biru nih itu namanya upper completion ya. Saya nggak ngebahas itu. Itu nggak gitu penting untuk introduction ya. Yang paling penting ini. Oke. Nah, jadi apa aja sih tipe sand phase completion itu? Simple teman-teman. Cuma dua. Yang warna abu-abu ini, teman-teman, dan yang warna hijau. Itu aja. Jadi sand phase well completion type kita cuma ada dua, yaitu case hole sama open hole. That's it, teman-teman. Itu aja. Ya kan? Nah, masing-masing dibagi dua lagi, teman-teman. Ya kan? Case hole ada no sand control, ada with sand control, dan di open hole juga sama. Open hole ada yang no sand control, sama ada yang pakai sand control, gitu. Sama, teman-teman. Sama, gitu. Ya, jadi sekarang teman-teman bisa lihat ya. Jadi sand phase completion itu ternyata simple aja. Cuma casual sama open hole. Udah gitu. Dan masing-masing itu juga cuma dibagi dua aja. No sand control sama sand control. Udah, itu aja. Nah, nanti pasti dari segini banyak nih attendance kita hari ini, mungkin ada yang bertanya nih. Dalam hati tapi mungkin malu-malu ya. Pasti ada yang nanya nih, saya yakin. Ada yang nanya gini, Mas, karena ada dua tipe, case hole dan open hole, berarti saya ada dua pilihan dong. Terus kapan saya bikin case hole, kapan saya bikin open hole? Bener nggak? Ada yang nanya gitu nggak dalam hati pasti, ya kan? Eh, Nah, itu pertanyaan bagus sebetulnya. Tapi jawabannya susah. Tapi nanti saya jelasin nanti ya. Jadi saya jelasin dulu ini tipe-tipenya, tipe-tipenya saya jelasin dulu, baru nanti saya jawab pertanyaan yang simple tapi susah, gitu ya. Oke, teman-teman ya. Saya lanjut dulu ya. Jadi saya nggak buka pertanyaan di slide ini karena simple aja. Saya lanjut dulu ya. Nah, oke, jadi kita mau ngomongin case hole sand phase completion dulu. Oke, teman-teman. Dan seperti saya bilang tadi, ada dua tipe, yaitu no sand control yang warna biru nih, teman-teman, yang di kotak biru, sama yang with case hole yang di kotak abu-abu, teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat kan, saya bilang, yang warnanya biru, the one in blue colors, itulah yang scope-nya completion, teman. Ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat yang scope-nya completion-nya warna biru. Yang hitam ini adalah scope-nya drilling. Oke, teman-teman ya. Nah, ya, saya lanjut lagi. Nah, saya akan bahas yang case hole with no sand control dulu. Oke.
Ada dua, teman-teman. Ada yang kita sebut namanya case hole wireline perforating. Ini kayak gini nih bentuknya, teman-teman. Ada yang namanya case hole tubing conveyed perforating. Bentuknya kayak gini. Atau kita sebutnya TCP kalau orang-orang perminyakan tuh, ya kan? Mereka sebutnya TCP. Oke. Nah, dari dua bentuk eh, completion ini, saya jelasin dulu apa maksudnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman lihat ya, case hole wireline perforating. Teman-teman tahu kan ya yang ini kita udah apa begitu kita udah masuk ke reservoirnya kita apa running pipa, terus pipanya kita semen nih. Yang abu-abu nih semen nih. Nah, tadi kan Naila tanya saya tuh eh, apa perannya orang sipil apa. Nah, perannya orang sipil dia nyemen nih. Habis kita ngebor sampai sini, running casingnya terus kita semen. Nah, karena kita semen terus kita nggak bisa produce dong, ya kan. Jadi cara kita produce adalah kita bikin lobang. Caranya kita bikin lubang, kita tembak dia. Atau kita perforate, istilahnya orang-orang perminyakan, teman-teman. Nah, caranya kita perforate itu gunnya atau apa pistolnya itu, kalau saya sebutnya gunnya, itu saya running pakai wireline. Nah, jadi di dalam sini, teman-teman, saya running, ada gun, running pakai wireline, set, masuk, sampai sini tembak, jeder, ya kan. Habis gitu naik lagi, ganti gunnya, gun baru masuk lagi, tembak lagi si Bisen nih, jeder, naik lagi, nanti turun lagi, nembak lagi si Bisen, ya kan. So we do it multiple times. Ya kan? Jadi teman-teman kalau nggak salah nih kan, saya yakin di audiens nih banyak orang-orang wireline juga yang jago-jago deh, lebih jago daripada saya tahu. Kalau nggak salah sih yang normal wireline tuh dia bisa running sekali running tuh berapa ya? 90 feet ya. 90 feet of gun kali ya, gitu kalau nggak salah ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngeliat kan, kalau kita running sekali run cuma bisa 90 feet, berarti kalau formation saya ada apa 200 feet, berarti berkali-kali saya ya. Jadi naik, tembak dulu 90 feet, naik lagi, ganti gun baru lagi, running lagi, tembak lagi gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu ininya apa namanya konsep. Nah, tapi teman-teman, saya bilang tadi kan, tujuan saya meminimize delta P at inflow, benar nggak ya teman-teman ya? Saya mau ngasih tahu teman-teman kalau eh, si waran perforating ini ada kelemahannya, teman-teman. Ada kelemahannya. Apa? Gunnya biasanya kecil, teman-teman. Jadi smaller gun. Saya nggak ngomong small gun, teman-teman. Saya ngomongnya smaller gun. Ya. Artinya apa, teman-teman? Berarti gunnya lebih kecil. Saya nggak ngomong gun kecil, karena gede kecil itu relatif, teman-teman. Tapi saya ngomongnya smaller gun. Dan apa? Smaller gun dan si TCP. Nah, itu maksud saya. Ya kan? Jadi, kenapa dia smaller? Pasti ada yang nanya kan. Kenapa mas? Kok smaller? Iya kan, tadi kita harus masuk lewat cubing. Sekarang teman-teman kalau cubingnya aja 3,5 inci, bisa nggak ngerunning gun 4,5? Nggak bisa, masa lebih gede daripada cubingnya, ya kan? Pasti kita harus yang lebih kecil daripada cubingnya, ya kan teman-teman ya. Nah, berarti kalau cubing saya 3,5, saya cuma bisa run gun apa aja? Ya, palingan apa sih? Berapa sih itu? 1/16 lah, apalah, terus 2 inci lah, yang gitu-gitu deh, teman-teman ya. Nah, udah gitu, karena dia di running sama wireline, kabel kan, teman-teman bisa kebayang ya, dia kabel sama ada kayak apa strandnya tuh, sling ya, kayak sling lah saya ngebayangin itu berarti kekuatannya juga kurang ya. Makanya dia cuma bisa 90 feet kali sekali run ya. Soalnya karena dia kabel doang. Itulah sebabnya saya bilang limited per flank. Kalau mau eh, apa eh, nembak yang panjang, berkali-kali dong saya. Nah, kalau dia misalnya panjang banget, masa 100 kali saya ngerunning? Wah, ya nggak mungkin dong. Ah, ya kan? Tapi itulah kelemahannya sih Warline. Nah, tapi ada juga nih yang agak saya kurang suka nih dari Warline nih, ya kan? Apa tuh? Nah, teman-teman mungkin kalau yang orang perminyakan sudah tahu ya, tapi kalau yang teman-teman baru mungkin ini hal baru. Tapi kalau kalau ini teorinya ya teman-teman, saya ngomongin teori. Kalau kita nembak tuh kita pengennya kalau bisa sih underbalance. Kenapa underbalance, teman-teman? Soalnya teorinya kalau kita nembak underbalance itu kita ngebersihin first tunnelnya. Jadi apa sen-sen yang hancur gara-gara ditembak sama si gun itu
dimuntahin lagi ke luar ya kan, dimuntahin lagi keluar karena kita underbalance. Underbalance itu kan berarti si reservoir pressure lebih gede daripada pressure di dalam sini ya teman-teman. Nah, tapi kenapa saya tulis kok first perf only? Teman-teman bisa kebayang nih, misalnya nih ya, saya sumur gas nih. Saya tembak, kan saya nembak yang bawah dulu nih teman-teman. Saya tembak yang bawah. Sumur saya penuh sama fluid nih. Begitu saya tembak yang bawah, fluidnya hilang nggak teman-teman? Langsung masuk dong ke dalam lubangnya. Hilang udah. Diganti sama gas yang masuk sini. Bener nggak teman-teman? Nah, jadi tiba-tiba sekarang sumur saya penuh sama gas. Nah, terus begitu saya running gun lagi, nembak yang si Bisen, berarti saya nembaknya di gas environment dong. Bisa underbalance nggak? Dynamic underbalance nggak bisa. Dynamic underbalance nggak bisa teman-teman. Ya kan? Nah, nah, nanti saya cerita lagi tuh, apa bedanya dynamic underbalance sama underbalance. Kenapa orang-orang kok suka banget sih ngomong, oh saya suka perforate dynamic underbalance. Lebih suka daripada underbalance. Nah, karena katanya sih teorinya nih, dynamic underbalance itu bisa lebih efektif ya. Jadi apa namanya, eh, eh, contributing perf tunnelnya lebih banyak daripada si underbalance. Katanya sih teorinya. Saya juga nggak pernah buktiin. Intinya semua orang pengennya dynamic underbalance ya. Tapi permasalahan untuk dynamic underbalance teman-teman, kita harus tembak di fluid gitu loh teman-teman ya. Nah, itu ada beberapa kelemahan lah si Wale. Nah, karena dia ada kelemahan, jadi orang-orang pikir, ah, kalau kalau saya mesti nembaknya banyak, terus saya pengen dynamic underbalance semua sekaligus, saya mau running gunnya sekaligus. Ya udah, berarti teman-teman ngomongin running gunnya pakai tubing, pakai pipa, teman-teman, ya kan? Ya udah, jadilah ada yang namanya metode tubing conveyed perforating, nembaknya pakai pipa, running gunnya pakai pipa, karena jadi bisa panjang, kan kuat dia, ya kan? Nah, terus karena dia gunnya karena dia kuat, jadi dan dia nggak lewat tubing nih teman-teman. Kalau namanya udah runningnya pakai pipa ya kan nggak mungkin lewat tubing. Jadi gunnya bisa gede. Nah itu ke enaknya si TCP. Gunnya bisa gede. Udah gunnya gede, bisa panjang lagi, ya kan mantep, ya kan. Nah udah gitu yang saya suka, bisa simultaneous firing, sekaligus tembak semua. Jadi kalau ceritanya nih saya mau dynamic underbalance nih, wah bisa sekaligus cepret ada dynamic underbalance semua. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ya sampai di sini saya lanjut dulu ya, nanti baru kita buka pertanyaan. Nah, terus diskusi yang apa namanya threshold dengan sign control. Nah, teman-teman pasti mungkin yang belum paham dengan dunia perpajakan, apa sih itu maksudnya sound control gitu ya. Nah, eh, gampangnya gini aja teman-teman. Kalau teman-teman punya sumur air di rumah, ya, teman-teman pernah lihat nggak kalau si tukang gali sumur air di belakang pekarangan rumah kita itu kerja? Nah, kalau saya sering liatin persis sama kita teman-teman. Jadi dia nih kalau udah ngebor sumur nih si tukang air nih, dia ngebor sumur, ada lubang nih udah terbentuk, dia ngerunning pipa kan, pipa PVC itu biasanya tuh. Nah pipanya biasanya kalau tergantung sama apa ada di perumahan mana, ada di perumahan mana. Kalau ada perumahan mana ini misalnya banyak pasirnya nih. Nah dia running pipanya itu bawahnya ada screennya, persis sama kita nih, persis lah si tukang air ini sama kita nih orang-orang minyak nih. Cuma dia pipanya PVC, bawahnya dia ada screennya juga. Nah, begitu dia udah sampai di bawah nih teman-teman, ya, dari samping dia tuang pasir, dia tuang tuh pasir supaya apa? Supaya apa? Menuhin sisinya sini nih, persis sama kita deh teman-teman. Nah itulah kenapa dia tuang pasir si tukang air itu biar nggak masuk tuh pasir-pasir yang dari apa? Yang dari formation yang kita barusan ngebor tuh teman-teman. Jadi kita minum air tuh nggak minum air pasir ya kan, airnya bersih ya kan karena disaring di bawah. Sama teman-teman persis sama logik apa konsepnya. Jadi di perminyakan juga gitu. Kita nggak mau nih kepasiran kita istilah kita ya sand it up gitu kalau istilahnya. We don't want our well to be sanded up ya kan nggak mau sumber kita kepasiran. Jadi ya udah kita kasih filter di bawah terus kita kasihin gravel pack. Nah, itulah kita sebutnya sand control karena kita mau mengkontrol si sand itu ya kan. Nah, ada dua tipe teman-teman. Case hold. Ada case hold gravel pack, ada case hold frac pack. Nah, bedanya apa sih? Nah, yang beda paling gede ya teman-teman ya,
Ini beda paling gede nih. Kalau saya case hole gravel pack itu dia circulate aja. Ya. Jadi teman-teman caranya me- menaruh si gravel di dalam sumur ini caranya cuma mensirkulasi aja. Jadi dia jadi saya jelasinnya begini ya teman-teman biar enak. Saya ambil gini. Ini buat teman-teman yang mungkin belum di dunia perminyakan biar jelas ya. Eh, Kan paling enak jelasin pakai gambar ya teman-teman. Ini saya jelasin gini deh, biar enak ya teman-teman ya. Oh ya, oke ya. Nah, ini saya delete semua ya. Saya delete semua. Ya, sebentar ya teman-teman ya, sabar ya. Saya gedein dulu. Oke, ya. Jadi teman-teman, waktu kita mau gravel pack itu kan kondisinya begini ya teman-teman. Jadi ini gravelnya belum ada nih, ya kan gravelnya belum ada. Jadi gimana caranya kita naruh gravelnya? Nah, beda dengan si tukang air. Kalau tukang air kita kan karena sumurnya apa cetek, ya kan. Jadi dia bisa tuang aja dari sini langsung dari atas kita tuang. Kalau sumur minyak kan nggak bisa kan ya, apalagi di potter ya, ya kan jauh banget dia di bawah kan. Oke, jadi kita pakai pipa. Nah, jadi saya running pipa nih biasa teman-teman. Jing disuruh join, Cok. Nggak tahu ini. Well completion nih. Yang di Bang ini. Oke ya. Nah, ini saya running pipa ya teman-teman ya. Sorry. Nah, oke. Nah, jadi saya running pipa nih teman-teman. Nah, ya kan. Nah, terus gimana cara saya naruh memplace this gravel? Saya pompa gravelnya dalam pipa sini, masuk ke lubang sini teman-teman, masuk lagi ke sini, terus nanti balik lagi dia keluar dari sini ya. Nah ini saya sih apa very simplified aja teman-teman, tapi service toolnya ini kalau kita sebutnya kalau di dunia perminyakan nih kita sebutnya service tool nih si pipa ini nih ada service toolnya di bawah nih si Schlumberger punya atau Halliburton punya atau Baker punya ya kita taruh sini. Nah itu tapi intinya dia bisa ngalir dari sini masuk sini bawa gravelnya taruh di sini terus nanti returnnya udah nggak ada gravelnya kan karena gravelnya udah ketaruh ke perangkap di screennya yang masuk ke dalam screen cuma si fluidnya aja ya kan nah fluidnya nanti return balik sini nah, jadi intinya apa teman-teman case hole gravel pack itu is just a circulating pack is just circulate betul ya teman-teman beda dengan si frac pack kalau si frac pack saya sebutnya dia squeeze pack ya kan? Apa itu artinya squeeze back? Berarti saya tidak take return, teman-teman. Saya nggak ada yang sirkular balik. Semuanya saya pompa ke semua sini. Kenapa? Karena saya mau pecahin si batu di bawahnya. Gitu, teman-teman ya. Itu bedanya. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, teman-teman. Nah, bedanya si frac back, saya pecahin dia. Kalau gravel pack, saya nggak pecahin. Ya kan? Nah, nih tuh not tracking formation, nih tracking. Nah, biasanya nih kalau teorinya teman-teman ya, karena saya pecahin, jadi skinnya tuh minus. Skin tuh artinya apa sih teman-teman yang belum di dunia perminyakan? Itu skin itu namanya near wellbore damage. Jadi eh, eh, apa apa namanya eh, kerusakan-kerusakan formasi yang di dekat sumur tuh. Nah, itu sebutannya skin ya teman. Jadi karena kan waktu kita ngebor kan dia jadi mampet tuh ya, jadi nggak bisa ngalir tuh. Nah, itu kita sebutnya skin tuh. Nah, ya. Nah, kalau di case hole gravel pack nih, skinnya kita masih sebutnya masih positif. Jadi nggak terlalu bagus ya, masih ada skin dia. Tapi kalau pack nih, orang-orang bilangnya udah nggak ada skin, udah minus dia. Ya, jadi teorinya sih begitu ya teman-teman, tapi in reality not so much. Nggak, not necessarily frac pack harus minus skin, not necessarily. Gitu ya. Oke, saya buka nih pertanyaan. Silakan Mas Pande, Mas Ani. Thank you, Mas Jo. Ini kita coba yang satu, coba pertanyaan yang udah advance nih dari Distria. Boleh
open mic. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Distria. Saya tahu nih Mbak Distria nih orang Sinok ya. Iya, Iya temannya Mas Helmi kan. Iya. apa Iya. kabar Mas? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nggak, cuma mau nanya aja sih. Kan kalau kita drilling untuk development well ya, kita kan pas kalau ngedrilling untuk reservoir, kita preference-nya kan pakai model RDIF ya, yang reservoir DIF. Cuma untuk high temperature RDF ini kita agak sulit sih untuk menemukan acid breaker-nya gitu. Karena kan dia harus di break kan itu mud cake-nya. Nah, kalau misalnya nih karena kita punya kasus kalau posisi shallow water dengan ERD, jadi kan kita punya waktu trip out-nya at least 8 jam ya. Nah, ada nggak sih Bang experience yang ada mud cake breaker yang proven yang bisa punya delay time paling minim 8 jam gitu. Terus tipe RDIF yang digunakan apa gitu dengan high temperature di atas 250 degree. Thanks. Oke. Mbak Distria, terima kasih banget pertanyaannya, mantep banget. Coba agak advance ya, karena sebetulnya yang Mbak Distria ngomongin itu adalah open hole berarti. Karena jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman semua yang mungkin baru di dunia perminyakan, kalau kita ngebor open hole teman-teman, dan kita mau complete-nya sandface-nya open hole ya. Jadi ini kita nih, open hole PDL. ini kita masih ngomongin case hole nih. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sekarang nggak apa-apa, Mbak Distria. Atau mau dijawab nanti bebas sih. Bebas aja, bebas. Karena Aku cuma kasih note aja tadi, katanya question ditaruh di note. boleh. Nanti ingetin ya Mbak ya. Soalnya nanti slide berikutnya tuh kita ngomongin open hole. Jadi pertanyaan Mbak Distria masuk banget di slide yang berikutnya. Jadi saya jawabnya nanti ya Mbak ya, biar kasih kesempatan teman-teman yang mau nanya case hole dulu ya Mbak ya. Bentar ya. Thanks Bang. Oke. Ayo teman-teman yang mau nanya case hole silakan dulu. Oke, yang mau nanya case hole di sini belum ada. Semua kurang lebih pertanyaannya case hole dan open hole sih Bang Jo, perbedaannya. Oh, Mostly perbedaannya. gitu. Oke, berarti Yes, saya jelasin dulu open hole berarti ya, baru nanti betul. kita buka pertanyaannya lebih enak kali gitu kali ya. Oke, Betul, siap. Mas. Siap. Oke ya, saya lanjut ya teman-teman ke open hole ya. Oke. Nah, open hole kan seperti saya bilang tadi sama ya, ada no sand control sama sand control. Saya bahas dulu yang no sand control, kayak completionnya Mbak Distria tadi, yang dia bilang pakai pre-drill liner, ya kan? Nah, jadi teman-teman lihat nih, open hole itu kita bagi dua teman. Ada yang open hole barefoot, ada yang open hole pre-drill liner atau slotted liner atau apa dah teman-teman mau ngomongnya, intinya sama aja, pipanya dibolongin. Nah, gitu aja ya. Nah, eh, apa namanya? eh eh, Tipe yang pertama teman-teman itu namanya open hole barefoot. Nah, apa sih itu open hole barefoot? Namanya aja teman-teman udah barefoot. Barefoot itu apa? Telanjang kaki ya kalau bahasa Indonesia. Berarti nggak ada apa-apa. Ya. Jadi teman-teman ngebor lobang, terus dikomplit nggak? Kagak. Udah biarin aja tuh lobang aja kayak begitu. Nah, ya kan? Nah, tapi pasti teman-teman ada yang nanya kan? Hah? Kok bisa sih bang? Kok bisa sih? Abis ngebor terus ditinggalin aja, terus bisa keluar gitu gasnya atau minyaknya gitu? Nah, bisa teman-teman. Malah itu yang paling keren sebetulnya. Itu yang paling, kalau kalau kita beruntung nih ya teman-teman, punya formation yang bisa kita komplit dengan begini, berarti itu beruntung kita, ya kan? Tapi nggak banyak. Nah, biasanya teman-teman, formation yang kayak begitu itu namanya itu competent formation. Berarti formasi itu tidak ada masalah dengan sand. Dia nggak bakalan produsen teman-teman. Kenapa? Kok bisa? Karena dia keras, keras banget teman-teman, ya kan? Nah, biasanya competent formation tuh kalau di dunia perminyakan cuma dua aja. Kalau nggak karbonat, dia basement atau granit, ya kan? Fractured granite itu kita sebutnya basement. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah ke toko bangunan tuh ya, ngelihat kan tuh ada lantai granit gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi teman-teman bisa kebayang ya, ngebor lantai granit, waduh keras banget ya. Ya kan? Berarti dia nggak akan ada sand. Kalau nggak akan ada sand dan dia hole-nya nggak bakalan collapse, ya udah nggak usah diapa-apain, udah biarin aja.
Kita taruh aja pipa di atasnya, tinggal ngalir sendiri dia. Wah, itu baru keren, ya kan, teman-teman. Nah, nggak banyak emang. Contohnya saya kayak ini, saya ini di Malaysia nih ya. Dari sebegitu banyak tuh si Petronas punya field dan punya sumur. Cuma satu field aja di Sarawak tuh, yang barefoot. Itu pun cuma 3 sumur, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, nggak banyak yang begini. Di Arab Saudi banyak, Arab Saudi banyak tuh. Itulah sebabnya Arab Saudi tuh kaya banget tuh negara. Karena gila, udah gampang apa completionnya banyak lagi, ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa kebayang ya kenapa sih Arab tuh kaya? Karena banyak kan kayak begini dia, apa formationnya karbonat, terus cuma di barefoot aja udah ngalir di minyaknya. Sedangkan kita nih repot banget ya kan? Nah gitu teman-teman ya. Oke. Nah terus saya suka, ada satu hal lagi yang saya tulis di sini. Most likely lower completionnya will be run under total loss. Nah jadi teman-teman, tapi ada konsekuensinya. Selalu Tuhan tuh adil, teman-teman. Nggak mungkin kita dikasih hal yang bagus-bagus mulu. Pasti ada susahnya, ya kan? Lu mau gue kasih reservoir yang bagus, enak, tapi gue susahin dikit. Apa tuh? Ya, karena biasanya kan teman-teman bisa kebayang ya. Kalau dia keras, dia terus bolongnya banyak. Berarti kalau kita kasih air di situ langsung, hilang aja airnya. Betul nggak? Total loss kita sebutnya. Bahaya nggak tuh, teman-teman? Kalau ngebor total loss. Bahaya, teman-teman. Bahaya banget. Itulah sebabnya cara kita mengkomplit di total loss, cara kita drilling dan mengkomplit di total loss different. Nah, itu ada topik lain. Nah, kita nggak bahas di sini, oke? Tapi itu topik lain, teman-teman. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Terus kita yang tadi pertanyaannya Mbak Destri ya. Nah, sumber Mbak Destri ini pasti kayak gini. Open hole, pre-drilled liner atau slotted liner, ya kan? Nah, biasanya kenapa dia kasih slotted liner? Biasanya less competent, tapi masih kompeten. Cuma a bit less. Kenapa? Karena ada kemungkinan hole-nya collapse, teman-teman. Ya kan? Karena ada kemungkinan hole-nya collapse, jadilah kita masukin pipa. Pipanya kita bolongin. Kenapa? Ya biar nggak collapse banget dong. Kalau kalau nggak ada pipanya, ntar collapse banget, nggak keluar minyaknya. Ya kan? Nah, Mbak Distria tuh kayak begitu sumurnya. Ya kan? Nah, saya lanjut dulu ya. Nah, lanjut dulu. Nah, terus nah itu adalah contoh-contoh teman-teman yang nggak perlu send control. Nah, terus kalau yang kita butuh send control, modelnya kayak gimana? Nah, modelnya juga cuma 2, teman-teman. Kita kasih screen. Udah. Bedanya satu cuma screen doang, yang kedua screennya ada gravelnya. Udah, gitu aja. Bedanya di situ aja, teman-teman. Ya kan? Nah, terus kapan kita naruh yang ada screen doang, nggak kita gravel? Nah, biasanya yang kita taruh screen doang tuh, teman-teman, itu biasanya pasirnya tuh agak seragam dia. Ya kan? Jadi agak seragam dia. Jadi kalau teman-teman ke pantai, ya, teman-teman lihat pasir pantai itu, teman-teman ambil tuh pasir pantai, itu dia seragam tuh. Besarnya tuh agak agak sama tuh satu sama lain tuh pasir pantai itu. Nah, tapi kalau di bawah sana di reservoir tuh, waduh, di antara ada yang gede, ada yang kecil banget, ada yang debu, segala macam. Nah, biasanya kalau kayak begitu itu kita gravel pack dia, teman-teman. Gitu kan ya. Kita gravel pack. Tapi kalau yang pasirnya kayak pasir pantai, apa, nggak terlalu banyak macamnya tuh, gede, hampir gede-gede semua, seragam. Kita sebutnya uniform ya. Kita giniin aja deh, nggak apa-apa. Pakein screen aja, nggak usah pakai gravel gitu, teman-teman ya. Nah, terus itu ada yang saya tulis juga di bawah tuh kan, rely on natural packing and controlled drawdown. Nah, jadi teman-teman kan tahu ya, karena kita nggak pakein gravel, berarti kalau kita produce lama-lama tuh hole-nya runtuh juga ya, teman-teman ya. Dia runtuh juga kan ya. Nah, tapi itu yang kita mau sebetulnya, teman-teman. Itu yang kita mau. Runtuh sedikit, 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 akhirnya dia jadi penuh. Nah, begitu dia penuh, dia seolah-olah jadi gravel pack sendiri kan, teman-teman. Itulah yang saya sebut namanya natural packing. Dia natural aja dia packing tuh, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi itu bisa terjadi kalau apa? Kalau kita control drawdown. Jadi jangan nafsu. Biasanya orang production tuh, teman-teman ya, nafsu. Begitu udah kita hand it over umurnya ke production, hajar, sikat. Kita mau produce gini, oh dihajar. Oh ya, jebol lah, ya kan. Harus kontrol pelan-pelan dulu biar pasirnya jatuhnya sedikit-sedikit dulu, enak rata, jatuhnya rata gitu. Enggak, oh sini jatuh, sini masih belum. Jangan, jatuhnya biar rata, enak. Nah, gitu ya, teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus kalau open hole ground pack yang seperti saya bilang tadi, dia pasirnya banyak non-uniform, kita sebutnya.
Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang debu, ada yang kecil banget, udah segala macam. Nah, kita biasanya kalau kayak gitu kita gravelin dia. Kenapa? Kenapa kita gravelin dia? Karena biar yang nggak apa namanya, yang pasir yang nggak beraturan tuh, yang non uniform tuh, nggak ngeplak screen kita, teman-teman. Nggak ngeplak screen kita. Sekarang teman-teman bisa bayangin kalau tuh pasirnya berbagai macam bentuk dan berbagai macam sizes gedenya ya, gimana cara ininya ngedesain screennya? Pusing nggak? Mau ngedesain nahan batu segede gini, yang batu sekecil gini masuk, ya kan? Screennya gue apa desain kecil, yang gedenya ntar ngehajar screen gue. Waduh, susah juga nih. Nah gitu kan. Jadi kayak gitu. Ntar jadi ngeplak screen gue. Nah jadi kayak gitu tuh teman logikanya tuh. Nah, jadi apa namanya? Itulah sebabnya ya udahlah kalau gitu biar nggak ngeplak screen, kita kasih gravel aja biar si semuanya itu ketahan sama gravelnya. Nah gitu kira-kira ya, teman-teman. Nah karena kita ada gravelnya, jadinya kita bisa hydro down. Udah nggak apa-apa, udah di draw down digedein nggak apa-apa. Orang udah ketahan kan semua pasirnya. Gitu loh teman-teman. Logikanya gitu. Oke. Nah, sebelum saya buka pertanyaan, saya jawab dulu tadi Mbak Distria. Pertanyaan Mbak Distria kan gitu. Mas, kok saya nih, challenge saya ngebor open hole nih pakai RDIF, nggak ada breaker yang bisa di apa namanya eh, apa temperatur seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, saya jelasin dulu apa sih yang maksudnya tadi Mbak Distria bilang RDIF. RDF itu sebetulnya singkatan dari Reservoir Drilling Fluid. Apa sih? Kenapa sih disebut Reservoir Drilling Fluid? Terus apa sih bedanya dengan dia mat-mat yang lain? Nah, karena ini mat ini didesain khusus teman-teman buat ngebor reservoir section aja. Nah, khususnya di mana sih? Kenapa dia khusus? Karena dia pakai kalsium karbonat teman-teman. Jadi weighting agentnya tuh dia pakai kalsium karbonat. Kalau biasa kita ngebor, teman-teman, weighting agent kita tuh barite, ya kan? Barite tuh mau dihancurin juga susah tuh barite, ya kan? Nah, kalau kalsium karbonat dihancurin enak. Kita bisa pakai acid. Itulah tadi Mbak Distria bilang breaker. Nah, makanya si Mbak Distria tuh pengen ngebor pakai RDIF atau mat yang pakai kalsium karbonat. Habis dia selesai ngebor, dia spot breaker. Supaya breakernya apa? Supaya breakernya ngancurin si kalsium karbonat itu, ya kan? Nah, jadi dia bisa produce dengan happy. Nah, itu tadi pertanyaan Mbak Distria. Tapi dia pusing, teman-teman. Kenapa? Iya, Mas. Saya nggak ada eh, breaker yang bisa work at berapa 250 degree Fahrenheit, ya kan? Dan tahan selama 8 jam. Biasanya eh, efek temperatur tuh teman-teman, semakin apa temperatur itu semakin gede ya, temperatur semakin gede, semakin tinggi ya, itu semakin cepat dia dia bereaksi itu. Itu hukum alam lah teman-teman. Itu hukum alam. Makanya tadi Mbak Distria pusing. Aduh Mas, eh, ini saya kok nggak dapat RDIF yang bisa tahan lebih dari 8 jam gitu kan ya. Nah, sebetulnya Mbak Distria jawabannya ada dua ya. Sebetul-betulnya ada Mbak Distria. Ada ya. Jadi saya jelasin waktu dulu saya ngebor di Australia, Mbak ya. Jadi di Australia ini sama dengan basis ya, cuma bedanya saya gravel pack. Cuma sama persis lah, saya juga pakai RDIF. Bedanya RDIF saya water based mat. Nggak tahu saya Mbak Disya pakai water based mat atau sintetik nih, ya kan? Saya nggak, tapi intinya sama aja lah. Water Pakai basement. apa Mbak? Water basement. Water based mat ya. Water based mat ya Mbak ya. Oke. Water based mat pakai kalsium karbonat ya kan. Nah, saya juga pusing nih Mbak. Aduh kok 300 degree nggak ada nih yang ini. Sebetulnya ada Mbak. Kita develop waktu itu. Waktu itu teknologinya waktu zaman saya itu kalau nggak salah 280. Ada dua-duanya. Si merah ada, si biru ada. Ada, ya kan? Nah, apa namanya? Waktu itu mereka di 280, ya kan? Nah, saya bilang saya nggak mau, saya 300 ini ya. Tolong desainin supaya breakernya ini nggak pecah dengan karena kan saya butuh waktu dong. Saya kan butuh waktu untuk habis dari apa spot itu untuk keluar dulu kan. Saya kan mesti apalagi saya waktu itu di Potter, Mbak. Jadi saya mesti cabut dulu harus lebih dari 8 jam. jangan 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 kurang 8 jam ya kan. Nah, cuma
waktu itu pemecahan masalahnya saya, Mbak. Mbak Rizlia ini saya nggak tahu makanya apa namanya spot breakernya kapan? Spot breakernya. Jadi Mbak Rizlia kan pasti udah apa namanya apa tuh namanya prediclinernya udah di running dulu sampai masuk TD ya kan? Terus baru pas keluar dari hole spot breaker ya Mbak ya? Gitu ya. Iya, nanti untuk Betul ya? wellbore clean up habis itu. Oh apa? Wellbore clean up? Iya, nanti habisnya udah wellbore clean up. Jadi habis spot itu kita cabut, habis itu nanti kita akan running upper Iya, completion. wellbore clean up-nya di atas kan ya. Oke, berarti Mbak Distria kelihatannya kalau pusing dengan breaker yang nggak bisa tahan lama, gara-gara Mbak Distria nggak mau belanja fluid loss valve ya? Ada, tetap Oh, ada. ada. Cuma kan open hole-nya juga cukup panjang ya. 2000 feet. Jadi kalau misalnya kita cabut pun, kita cabut sampai di atas di fluid loss valve-nya itu kan. Jadi dia bisa nge-close untuk hitungan kita masih tetap ada di sekitar 6 sampai 8 jam. Jadi kita minta safety margin gitu minimum 8 jam. Cuma yang so far kita dapat ya masih agak di bawah 6 atau dia tuntun di 7 jam 8 jam gitu. Oke. Nah, formation yang Mbak Distria, sandstone atau carbonate atau Carbonate. 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 Oke. Oke, kalau carbonate Mbak Distria dan Mbak Distria sampai misalnya sampai akhir nih nggak ada juga misalnya nah, misalnya nggak ada juga breaker yang ini apa pemecahan masalahnya gampang Mbak nggak usah pakai karena karbonat saya pengalaman saya yang namanya karbonat apa namanya pakai breaker atau tidak pakai breaker kita boleh challenge hasil perbedaannya gitu Mbak ngerti kan ya nggak usah pakai kalau saya apalagi temperaturnya tinggi ya kan they're gonna eat out the calcium carbonate by itself nah gitu Mbak ya jadi kalau saya kalau memang sampai technical limitnya Mbak Distria mengatakan oh udah nyerah deh nyerah nggak ada breaker nggak usah pakai it's okay karena karbonat kecuali sandstone kalau sandstone oke saya mati-matian saya akan suruh si merah sama si biru untuk pokoknya bikin saya bayar deh nah gitu karena dulu waktu saya di Australia begitu Mbak karena saya sandstone saya bilang saya bayar ada Mbak pokoknya ada duit ada kalau ada duit pasti ada deh solusinya gitu Mbak Distria ya kan nanti jadi sebetulnya solusinya gampang Mbak Distria tinggal diskusi dulu dengan orang-orang productionnya atau ini coba proof ke saya does it really matters kalau saya nggak ini ya kan apa saya nggak break dia filter cake saya gitu karena kalsium karbonat itu at to 80 degree to 50 degree at some point dia akan break juga hancur juga gitu kira-kira oke Thank you. ya silakan Mas Pandey sama Mas Andi Thank you kalau mau Mas Jo dijawab. sama Mbak Destria diskusi yang cukup detail. Kita tapi ke slide yang satu lagi aja dulu Mas Jo. Yang mana tuh? Udah 11.30. 11.30 oke. Yes. Oke, yang slide ini teman-teman sebetulnya cuma teaser aja. Jadi apa yang saya pengen teman-teman lihat di slide ini? Teman-teman lihat gambarnya aja, ya kan? Teman-teman lihat gambarnya aja. Ada nggak perbedaannya? Ini kan yang ini kan land ya teman-teman ya. Ini land, ini shallow water atau platform, ini subsea atau deep water ya teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat ada nggak sih perbedaannya teman-teman? Dari completion arrangement-nya ada nggak perbedaan? Ya kan? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Jadi artinya apa? What does it mean? There's no difference between completions arrangement and onshore, shallow water, sama deep water. They're all the same. So jadi apa perbedaan si deep water completion? Nah, jadi teman-teman, intinya ini teaser aja buat nanti kita apa sesi-sesi kita berikutnya. Kalau kita ngomongin konsep teman-teman, harus sama dong, ya kan? Konsep yang works di onshore
harus works juga di shallow water dan harus works juga di deep water dong. Harus dong. Ya. Itulah maksud saya teman-teman dari gambar ini. They are all the same. The completions arrangement concept, mau di onshore, shallow water, or deep water, they are all the same. Terus apa yang, what makes deep water completions different? Ini teman-teman. Ini saya titik-titik apa? Saya titik. Ada pore pressure frac gradient, ada mud line temperature, ada hydrate, ada riser margin, ada riser shape, ada completion drive. The barriers will be different. Safety valve will be different, ya kan? Well cleanup will be different. Jadi inilah teman-teman yang different. Nah, jadi nanti karena ini kita sesi dari apa namanya? Grup ini adalah grup deep water, berarti at some point kita akan ngomongin hal-hal yang just typical at deep water, ya kan? Itulah bedanya kita dengan apa yang lainnya. Jadi ada JDS, tapi kan JDS bukan tim deep water. Mereka ngomongin a general completion. Kita berbeda. Kita mau ngomongin the typical completions di deep water. What's the difference? Apa yang beda? Nah ini teman-teman, nanti kita akan bahas. Jadi ini cuma teaser aja buat teman-teman nanti di sesi-sesi berikutnya ya, biar tambah tertarik gitu. Silakan Mas Andi. Thank you Mas Jo. Keren banget nih, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan nih Mas Jo. Boleh. Kan main. Tapi kita bolehlah dilihat dulu teaser yang untuk selanjutnya nih, yang untuk kelasnya Mas Jo yang selanjutnya, di slide selanjutnya boleh ya Mas. Oh, udah nggak ada lagi sih, pada ini udah terakhir. Cuma Oh ini udah nih. ya. Nah, Oke. saya Ini cuma aku mau ngasih teman-teman. Nah, ini nanti topik-topiknya bisa biar Pandai sama Mas Ani aja yang nentuin. Nanti baru Roger. kita. Nah, Roger Mas. Tapi sebenarnya ada pertanyaan, kalau Mas Jo nggak boleh. keberatan, ini ada Boleh. banyak. Siap. Boleh. Pilihin aja. Oke. Yang pertama nih sebenarnya tadi yang menarik dari Pak Mulyadi nih. Pak Mulyadi boleh nih open mic Pak Mulyadi. Iya, salam kenal Mas Johannes. Saya Mulyadi dari ENI. Iya, jadi kan tadi kan ngebahas tentang open hole gravel pit tanpa dilakukan apa-apa ya, langsung setelah open hole gravel pit ke sumurnya langsung di running completion ya. Nah, itu dulu itu pernah saya dengar operator tuh open hole kok tanpa dilakukan apa-apa setelah barefoot gitu, tapi tetap dilakukan TCP sebelum running completion. Menurut Mas Jo itu ada benefit tambahan nggak ya? Apa yang mendasari operator tersebut melakukan TCP di open hole? Oh, maksudnya yang di barefoot tadi ya, Pak Mulyadi, Iya. yang nggak ada completion-nya terus di Ya. TCP-in ya? TCP dulu sebelum running completion ya. Iya. Oke. Berarti itu Pak Mulyadi, berarti itu kita ngomongin karbonat kali ya. Karbonat. Jadi si karbonatnya itu sebetulnya udah keras dia, Pak Mulyadi. Udah kompeten gitu. Nah, cuma permeability-nya mungkin masih rada kurang nih, Pak Mulyadi. Karena kan si reservoir oke, memang dia kompeten, dia keras, dia nggak perlu sand control. Tapi permeability-nya agak kurang. Kita hajar aja deh kita tembak biar retak semua tuh, biar bolong semua tuh. Makanya dia running tuh TCP lagi pemulir. Dia running TCP, jeder dia tembak aja udah, pokoknya gua hajar, gua bolongin, gua retakin biar ada fracture. Nah, itu logikanya di situ tuh Pak Mulir. Itulah sebabnya mereka running TCP lagi, tapi habis gitu udah nggak diapa-apain lagi kan Pak. Nggak ada pipa, nggak ada apa, udah biarin gitu aja, betul nggak? Iya, cuman setelah itu ya. Berarti formation-nya kuat tuh Pak Mulyadi, tapi permeability-nya kurang berarti gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, thank you Komul. Mahmud boleh, Mahmuda Nur Hadi. Ada pertanyaan bisa open mic dari PHM. Halo? Oke, kayaknya lagi nggak bisa open mic. Fajril dari Petrocina, monggo Fajril. Ya, oke, makasih Bang Pandi. Suaranya masuk nggak Bang? Jelas, Mas Fajril jelas. Oh siap, terima kasih juga Pak Jo, sangat informatif. Jadi tahu completion, saya drilling engineer Pak kebetulan Pak. Jadi tipis-tipis completion, cuman nggak dalam. Tadi saya menarik yang open hole, ada yang standalone screen sama gravel pack.
Kekurangannya yang Oke. bukan kekurangan sih. Kalau yang standalone kan harus kontrol drawdown dulu ya. Saya penasaran aja itu berapa lama ya kira-kira biasanya. Jadi mungkin kalau dari Oke. production bisa dibandingin apa keekonomiannya kalau harus nunggu dulu atau kita lamain di operation dengan tambah gravel pack tapi bisa langsung digas produksinya gitu. Mungkin Oke. itu Oke, kira-kira. makasih. Makasih Pak Siap, Jo. Mas. Nah, jadi gini, Mas. Biasanya nih kalau eh, yang benernya ya, Mas ya, yang benernya. Yang benernya itu kan orang exploration atau appraisal, terus mereka ngambil core, ya, Mas ya, ngambil core. Jadi mereka ada core di formation tersebut. Nah, dari core itu baru mereka melakukan analisis lah macam-macam ntar mereka yaitu salah satunya apa menganalyze apa sennya ini uniform atau non uniform, tapi ada satu lagi yang mereka analyze. Apa yang mereka analyze? Mereka menganalize stres. Nah, jadi mereka mau tahu seberapa apa namanya gampang si formation ini rontok gitu, Mas. Nah, dan itu kan drilling engineer pasti mau. Karena apa? Drilling engineer kan kalau ngebor pasti yang dia tanya PPFG-nya berapa, ya kan? PPFG-nya berapa, ya kan? Dan ngedesain mat itu kan semuanya dari situ, dari geomechanics, ya kan? Stres itu semuanya, stres. Jadi kita mau tahu berapa cepat atau di berapa dia akan rontok, akan whole collapse. Itulah sebabnya orang-orang drilling pakai, oke, gue pakai 10 ppg mat. Kenapa? Karena dia nggak collapse di situ. Nah, dengan degree segini, saya pakai 10 ppg. Kalau degree-nya segini, saya pakai 9 ppg aja cukup. Nah, gitu kan. Itu semua related to apa? They are all related to stress. Nah, kalau yang benernya, berarti kita tahu stress regime-nya si reservoir ini gitu ya. Karena kita tahu. Jadi kita pas ngedesain kita bisa desain yang namanya well beam up procedure. Nah, jadi kalau nanti kita bikin standalone screen tuh nanti si completion engineer sama si reservoir engineer sama production engineer duduk bareng bikin dokumen yang namanya well beam up strategy atau apa namanya bagaimana mereka mengalirkan sumur itu di awal-awal. Nah, berapa besar drawdown-nya dan berapa lama itu salah satu input faktornya itu tadi stres itu. Karena mereka bisa ngitung, oh kalau gue drawdown segini, stresnya berkurang segini, berarti dia udah mulai rontok. Kalau drawdownnya cuma segini, dia belum rontok. Ya kayak gitu-gitu. Jadi dia bisa apa kira-kira tuh Mas? Oh eh, kita kalau gitu beat up dengan choke segini, drawdown segini, itu eh, 20 hours ya. Terus nanti kita beat up segini, itu 15 hours ya, gitu. Itu semuanya dari situ ada ilmunya yang benar ya, yang benar nggak sembarangan sebetulnya. Eh, jadi nggak ada yang sembarangan sebetulnya ada ilmunya semua. Nah, cuma permasalahannya kita mau melakukan itu apa enggak gitu aja kan. Nah, cuma apakah itu cukup membuat kita eh, eh, jadi oh kalau gitu karena lama kita ke gravel pack aja deh. Enggak cukup Mas, karena biasanya well being up itu kita cuma ngomongin a matter of days, bukan months. Ya, bukan enggak. Kita ngomongin a matter of days gitu. Jadi kalau kita bisa pakai sense alone screen aja kita nggak mau ke gravel pack Mas karena gravel pack apa satu significantly increase cost-nya, kedua ya dia impose certain risk lah ya. Ya kan kalau kita pakai apa standalone screen aja bisa biasanya mereka itu apa nggak akan ke gravel pack biasanya. Gitu kira-kira. Oke. Siap. Makasih Pak Ju. Iya, Ternyata sama-sama. days ya, jadi mungkin nggak terlalu signifikan kalau keekonomian. Tapi Iya, yang kita resiko we're not dapat yang talking about bintang months itu. ya. Iya. Makasih banyak Pak Jo. Yuk, siap-siap. Oke, kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak, Mas Jo, udah ngisi-ngisi dan Sama-sama. sharing-sharing ilmu-ilmunya. Ini kita paling, karena lagi jauh juga, nih, kita bisa share. Mungkin bisa foto dulu ya sama Shani ya. Shan, Oke, boleh. Iya, Pak. monggo Pak Shani boleh minta tolong dibantu untuk screenshot-screenshot Kak. Oh, siap. Ya, Sebentar ya. Pak, izin.
dokumentasi. Oke, Udah, yang Pak? lainnya juga ya, berarti ya. Ya, boleh. Yang lainnya boleh buka video. Ya, buka kamera silahkan. Oke, Ini Om Jo-nya dulu aja, Pak S, sertifikatnya kan. ya. Ya, Oke, udah. oke. Monggo, makasih banyak loh Om Jo. Ini Mas Jo untuk Sama-sama. sharingnya. Pak Syani, monggo ditutup. Ya, terima kasih Pak Johannes terutama ya sebagai speaker kita, and also everyone ya that will be spare your time ya to join this presentation session ya. So ya sebenarnya kita juga udah ada grup WhatsApp juga ya. Sebenarnya kita lihat semuanya sangat antusias, maksudnya semuanya pada stay tune di situ di mana di tempat ini 1,5 jam lebih bahkan semuanya pada fokus dan ya semua setuju lah pasti bahwa semua presentasi itu menarik ya tadi itu ya. Dan kita punya grup WhatsApp juga. Kita tahu bahwa pasti nggak bakal cukup nih 1,5 jam gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah disampaikan atau mungkin kurang jelas dan atau mungkin belum sempat terjawab gitu ya karena saking terbatasnya waktu ini, silahkan kita apa namanya tuangkan di grup WhatsApp tersebut gitu. Nah, kemudian ini seperti disebutkan di awal bahwa ini kan masih pada level introduction dan tadi juga udah buat teaser juga sama Mas Johannes terkait eh, apa sih perbedaan antara deep water dengan compression lainnya gitu ya sebenarnya untuk yang di baik di onshore ataupun di platform gitu. Jadi sebenarnya apa sih clue-cluenya tadi udah disebutin juga beberapa poin yang perlu diperhatikan lebih gitu ya sebenarnya. Nah, itu bakal kita sampaikan nanti Mas Jo ya kita akan buat kelas terpisah lagi yang lebih advance tentunya. Situ sebenarnya advance juga yang terus kita melimitasi apakah untuk yang apa namanya fresh grade gak boleh join enggak juga sebenarnya. Cuman cuman di sini emang bakal kita mungkin agak lebih teknis juga mungkin ya untuk apa namanya diskusiin. Jadi ya sebenarnya feel free untuk join aja. Jadi nanti silahkan stay tune aja terus untuk di mana di Instagram atau di LinkedIn atau di grup WA mungkin ya di DPS itu dan ya semoga kita semua masih inilah masih apa namanya masih tetap semangat ya untuk menjaga apa namanya semangat itu juga gitu. Oke, mungkin dari saya sih sekian aja. Terima kasih Mas Yohanes dan rekan-rekan semua, Pande. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih Mas Jo, terima Terima kasih kasih Pande, teman-teman. Sehat Sani. selalu. Terima Thank you kasih. Pak Jo, Ya. thank you Mas Yani, thank you Mas. Yo, Terima kasih. selamat siang. Terima kasih. Selamat Terima kasih, selamat siang. siang. Terima kasih, selamat siang.